Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrina Fatila dengan nomor induk mahasiswa 2208015127 dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Spiritualitas Terhadap Grief pada Individu Akibat Kematian Orang Tercinta Karena Penyakit Terminal. Ada beberapa poin yang akan saya bahas nantinya. Jadi, masuk ke latar belakang. Penelitian ini berangkat dari fenomena bahwa kematian itu adalah peristiwa yang tak terhindarkan, di mana setiap tahunnya sendiri ada jutaan orang di seluruh dunia itu meninggal dunia akibat dari berbagai penyebab. Penyebabnya sendiri ada mulai dari penyakit, faktor usia, sampai kecelakaan. Dan dalam beberapa tahun terakhir juga, pola penyebab kematian itu mengalami pergeseran yang cukup signifikan dari penyakit menular sampai menuju ke penyakit tidak menular yang sifatnya sendiri itu kronis. Nah, kondisi ini tuh bisa menyebabkan semakin banyak individunya itu meninggal dunia bukan secara mendadak, tapi melainkan melalui proses penyakit yang panjang dan memang berujung pada fase terminal atau fase yang memang sudah sulit untuk disembuhkan. Contoh penyakit itu kayak kanker, gagal ginjal, jantung, terus juga paru kronis. Nah, pada tahap ini pengobatan biasanya yang diberikan sama dokter itu sifatnya itu bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk jangka panjangnya, kayak misalkan contohnya jangka panjangnya itu untuk mengurangi rasa sakit, terus juga untuk meningkatkan kualitas hidup pasien di sisa waktu yang pasien miliki. Beberapa data, yaitu salah satu ada dari Jerman tahun 2019, ada sebanyak 939.520 orang meninggal dunia. Itu diantara meninggal memang karena penyakit terminal kayak kardiovaskular, kanker payudara, sampai paru-paru. Nah, di Kanada sendiri di tahun 2023, lebih memang dari 15 orang menerima bantuan medis dalam kematian, dan sekitar 96% kasus adalah mereka yang memiliki kondisi terminal dari penyakit kanker. Bahkan di Indonesia sendiri itu ada di rumah sakit ada salah satu rumah sakit di Indonesia memang ada tercatat penyakit terminal sebanyak 2051. Di antaranya itu ada penyakit kanker, diabetes, stroke, Parkinson, sampai gagal jantung. Nah, di Indonesia sendiri tahun 2020 lagi terbaru Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu ada mencatat sekitar 400.000 kasus baru kanker terdeteksi setiap tahunnya dengan angka kematian mencapai 240.000 kasus. Jadi duka atau grief dalam konteks ini tuh sebenarnya bukan hanya sekedar kesedihan yang melainkan respon emosional dari individu, kayak cangkupannya itu rasa bersalah, hampa, sampai kehilangan makna hidup. Nah, dalam menghadapi situasi kedukaan ini, memang spiritualitas itu sering dipandang sebagai faktor internal yang efektif dalam membantu individu memaknai penderitaan dan menemukan kekuatan untuk bangkit kembali. Nah, berdasarkan latar belakang yang tadi saya sudah jelaskan itu, penelitian ini saya ini merumuskan masalah ada tidak sih pengaruh spiritualitas terhadap pada individu akibat kematian orang tercinta karena penyakit terminal, yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh di antara kedua variabel tersebut. Dan hipotesis yang saya buat itu, yang pertama H1-nya, terdapat pengaruh yang signifikan antara spiritualitas terhadap grief, dan HO-nya itu tidak terdapat pengaruh di antara kedua variabel tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke definisi proporsional. Yang pertama itu spiritualitas. Kalau menurut Elkins et al. Tahun 1988, mendefinisikan kalau spiritualitas itu adalah cara berada dan mengalami sesuatu yang muncul dari kesadaran akan dimensi transenden dan ditandai oleh nilai-nilai tertentu yang memang dapat diidentifikasikan dalam kaitannya dengan diri sendiri, orang lain, alam, kehidupan, maupun yang dianggap sebagai yang maha kuasa. Nah, kalau dari grief sendiri atau kedukaan menurut Parker 1972, dalam penelitiannya itu mengidentifikasikan ada dua komponen inti, yaitu eksternal dan internal. Dimana kalau di dimensi eksternalnya ini ada apa yang memang Parker sebut sebagai
pinning atau separation anxiety, di mana kerinduan menyakitkan terhadap yang hilang, disertai dorongan tak sadar untuk mencari dan mendapatkan kembali apa yang telah pergi. Kalau dari dimensi internalnya, partner itu disebut sebagai sense of mutilation, di mana perasaannya itu bahwa sesuatu dari dalam diri sendiri itu telah rusak atau hilang, sebuah luka batin yang meninggalkan rasa hampa dan rapuh yang sulit dijelaskan kepada orang yang belum pernah merasakannya. Next, kita masuk ke metode penelitian, di mana pada metode penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel, metode non-probability dengan pendekatan purposive sampling, di mana untuk melihat terdapat atau tidak pengaruh antara satu variabel independen dan variabel dependen. Nah, dengan pendekatan purposive sampling, di mana memang peneliti sudah menentukan untuk pengambilan sampelnya itu dengan menetapkan ciri-ciri khususnya yang sesuai dengan tujuan peneliti. Nah, terus analisis data dilakukan menggunakan regresi linear sederhana dengan bantuan software JSP. Nah, kan sebelumnya saya menggunakan purposive sampling, dan kriterianya itu masyarakat di wilayah Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang beragama Islam dan memang pernah mengalami kehilangan orang tercinta akibat penyakit terminal dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun terakhir. Nah, hasilnya memang terdapat terhadap sampel penelitian itu berjumlah 159 individu di wilayah tersebut. Nah, alat ukur yang saya gunakan itu adalah ada 2 alat ukur. Yang pertama itu dari alat ukur independennya, Spirituality Orientation Inventory atau SOI singkatnya, di mana alat ukur tersebut memang sudah diadaptasi oleh Wahyuningsi ke dalam bahasa Indonesia dan sudah teruji juga validitas dan reliabilitasnya dengan koefisien Cronbach alpha sebesar 0,934 dan berjumlah 32 item pernyataan, di mana item pernyataan di mana di antara ketiga 32 itu terbagi beberapa dimensi, yaitu kesucian hidup, altruisme, idealisme, tujuan dan makna hidup, transenden atau keyakinan, dan terakhir ada kesadaran akan adanya penderitaan. Sedangkan untuk pengukuran alat ukuran kedua ini, yang independen ini, peneliti menggunakan Revised Grief Experience Inventory atau RGEI yang telah diadaptasi oleh Anggraini tahun 2023 dan memang sudah teruji validitas dan reliabilitas dengan Cronbach alpha sebesar 0,93 dan berjumlah 22 item pernyataan. Nah, pada alat ukur yang kedua ini dia terbagi menjadi 4 dimensi, yaitu physical distress, yaitu merujuk pada reaksi fisik individu akibat dari pengalaman kehilangan. Yang kedua, tension and guilt, di mana menggambarkan kondisi emosional yang kompleks yang dialami individu selama proses berduka. Terus yang ketiga itu depresi, untuk mengukur gejala depresi dari individu tersebut. Yang keempat itu existential concern, itu berkaitan dengan upaya individu dalam memahami kembali makna hidup setelah mengalami kehilangan. Nah, selanjutnya hasil dari penelitian ini, setelah melakukan analisis data, memang ditemukan hasil yang cukup menarik, di mana hasil uji regresinya itu menunjukkan nilai signifikan sebesar P-nya itu 0,282, di mana nilai P-nya itu lebih dari 0,05, berarti hipotesis H1-nya itu ditolak, jadi H0-nya itu diterima, di mana tidak terdapat pengaruh antara kedua variabel tersebut. Nah, terus juga nilai koefisien determinasi atau itu menunjukkan angka 0,007, yang berarti memang spiritualitas itu hanya memberikan kontribusi sebesar 0,7% terhadap variasi grief. Selanjutnya, kesimpulannya, pada penelitian itu memang ditemukan bahwa spiritualitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap grief pada individu akibat kematian orang tercinta karena penyakit terminal. Dari penelitian sebelumnya, memang dari teori Parker sendiri tahun 1972, kalau
Dia menekankan kalau aspek sosial dan lingkungan eksternal itu kayak ritual, dukungan sosial, penyesuaian sosial berperan penting dalam proses berduka. Ia menyatakan memang kalau proses penyesuaian terhadap kehilangan itu nggak hanya bergantung pada faktor internalnya aja kayak emosi dan psikologis individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial kayak ritual keagamaan, dukungan dari orang sekitar, dan struktur sosial yang membantu mengatasi uh, kedukaan itu. Nah, terus ada juga dari Cohen tahun 2004 berdasarkan stress buffering hypothesis, koneksi sosial itu bisa menyediakan sumber daya psikologis yang membantu individu menghadapi stres di saat sulit. Jadi dukungan sosial itu dipersepsikan memang mempunyai peran penting untuk menentukan kondisi di mana tuh individu tersebut lebih atau kurang rentan mengalami gejala grief yang berat setelah kehilangan orang yang terdekat. Itu dari penelitian Sharper tahun 2026. Nah, terus penelitian dari Siam juga menemukan kalau faktor-faktor kayak mengalami banyak kehilangan dalam 3 tahun terakhir itu tingkat kedekatan dengan almarhum itu bisa menjadi kurangnya dukungan semakin memperparah kesulitan dalam menemukan makna. Dan teman ini menyoroti interaksi yang kompleks antara faktor internal dan eksternal dalam membentuk pengalaman grief. Baik, mungkin itu saja untuk presentasi penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.